Lebih baik kita baca ayatnya, Bang. Bunda Maria kan pernah mengandung. Iya, sebentar kita baca ayatnya dulu. Ya tinggal masa nggak ingat ayat datanya sih. Bunda Maria pernah mengandung, isi kandungannya itu pencipta atau ciptaan, itu loh jawab pertanyaannya. Yang dikandung itu kemanusiaannya kan? Oke, berarti Yesus waktu dikandung bukan Tuhan dia. Bingung. Tuhan. Oh, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya betul, tapi bukan merujuk kepada kemanusiaan itu ya. Tetapi Bunda Maria itu mengandung apa sih? iya, yang dikandung manusia. Susah amat loh. Yang dikandung Maria itu kemanusiaannya. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan, manusia yang dikandung, betul? Ya kenapa dia disebut Tuhan? Karena Firman jadi manusia. Iya, makanya yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Loh, kalau menurut Alkitab ya Tuhan, karena Tuhan. Oke, baik. Malaikat sendiri berarti isi kandungan Maria itu yang menciptakan Maria. Ya, tetapi bukan kemanusiaan ya. Terekspresi sebagai Firman itu ya. Berarti menurut Anda yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria. Yang dikandung Maria itu daging kemanusiaannya. Berarti bukan Tuhan yang dikandung. Ya, berarti bukan Tuhan yang dikandung ya. Kok Anda bolak-balik ke sana kemari? Ya, Anda yang tidak konsisten gitu loh. Begini loh, Bang. Mundur selangkah ya. Anda lupa. Mundur selangkah, dengerin. Yang dikandung Maria adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Anda nggak boleh kasih saya pilihan ganda begitu. Kalau begitu Anda jawab deh. Isi kandungan Maria itu apa? Silakan. Ya, yang dikandung Maria itu ya kemanusiaannya, daging yang dikandung itu. Berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan, manusia doang gitu ya. Gelarnya Tuhan. Berarti Tuhan dia yang dikandung Maria. Loh, memang gelar bisa dikandung? Kan berarti Maria dikandung Tuhan. Iya, betul. Oke, iya ya. Oke. Berarti yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria, betul? Ya, betul. Nah, ngomong dari tadi, terpaksa dia. Lanjut, udah dijawab, terpaksa dia. Lanjut. Bukan terpaksa. Mohon izin dulu. Ini Bang Jeb ini Kristen apa Muslim? Mohon izin dulu. Bang Jeb ini Kristen apa Muslim? Hah? Kristen. Islam. Kristen. Oh, Kristen. Ya, lanjut. Begini ya, kalau misalnya begini, sebentar dulu Bang. Kalau kita diskusi, Anda nggak boleh kasih kami ganda begitu, bukan diskusi namanya itu. Tergantung konteks. Kalau misalnya sebentar, kalau konteksnya itu ketika dia mengarah pada suatu pertanyaan yang lebih tertutup, ya ajukan itu. Kalau pertanyaannya ingin terbuka, buat terbuka tergantung konteks pertanyaan. Anda nggak bisa membatasi. Saat konteksnya saat topiknya menjurus pada pertanyaan yang tertutup, buat tertutup. Contoh, dibuat pertanyaan terbuka, tidak ngasih poin. Berarti harus dibuat pertanyaan lebih tertutup dengan memberikan pilihan ganda tergantung konteks. Begini Pak Hendra, kalau Yesus itu pencipta, seharusnya tidak ada perdebatan Yesus jadi ciptaan. Ada perdebatan Yesus jadi ciptaan, Bible Anda mengatakan Yesus ciptaan, iman Anda mengatakan Yesus pencipta. Jadi poinnya Anda menganggap ciptaan itu adalah pencipta, dan itu kesalahan tuh. Oke, begini. Nah, sebentar dulu. Baik, pertanyaan awal yang belum Anda jawab. Jika Yesus ciptaan, di mana dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Oke. Kalau kita berbicara tentang Yesus ciptaan, bukan kemanusiaannya itu yang dimaksud sebagai pencipta, tetapi dia sebagai firman itu yang sudah ada bersama-sama. Tapi Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan perubahan firman. Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan perubahan firman, Bang. Anda dapat ilmu dari mana? Yesus itu firman asalnya. Iya, dia firman menjadi. Dapat ilmu dari mana? Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan perubahan firman. Bukan. Ini harus ditanya nih. Apa bedanya firman dengan Yesus? Silakan dijawab. Gimana Bang? Apa bedanya dan persamaannya firman dan Yesus? Perbedaannya? Oke, kalau perbedaannya kan firman itu sudah menjadi daging. Saya nggak nanya firman menjadi apa. Firman itu artinya apa dulu? Firman itu artinya apa? Logos, perkataan Allah. Perkataan. Yesus itu perkataan atau manusia?
Manusia. Oke. Apa bedanya perkataan dan manusia? Oke, begini bang. Dengerin dulu ini. Firman itu perkataan, dengerin dulu. Firman itu perkataan. Yesus itu manusia. Pertanyaannya adalah apa bedanya perkataan dan manusia? Silakan. Ya jelas berbeda. Begini. Beda. Kalau berbeda, dengerin dulu. Diam dulu. Kalau berbeda, Yesus sebenarnya ini adalah A manusia, B perkataan. Sebentar dulu bang. Kalau hanya Saya ulang lagi, saya ulang lancar lagi. seperti itu ya. Kalau perkataan dan manusia itu berbeda, Yesus pada posisi mana? A perkataan, B manusia. Silakan. Kalau diskusi Anda nggak boleh begitu, kasih pilihan ganda begitu nggak boleh. Nah kalau begitu, Yesus itu pada posisi mana? A perkataan, saya nggak pakai A. Yesus itu pada posisi mana? Firman atau manusianya? Oke, dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Bedakan berfirman dengan firman. Oke. Ya, itu Anda bedakan. Oke, udah cukup. Yes, Bunda Maria itu melahirkan firman atau melahirkan manusia? Dia melahirkan manusia karena Manusia. Oke, baik. Apakah manusia bayi ini adalah firman? Ya, bagaimana? Saya ulang lagi nih. Enggak. Begini, Dengerin. Di Anda Lukas kan juga ya. bertanya. Anda Dengerin. sebentar bang. Mas Lebes, sebentar. Anda kan cuma bertanya ya selancar bisa aja. Kalau saya bertanya ya Iya, bisa aja. betul. Tapi kalau kita menjawab, kita harus pikirkan dulu. Karena ini memang Anda ini tersangka, enggak ngaco terus kamu dengerin. Ada bayi dibungkus lampin, ditaruh di palungan gitu. Itu anaknya Maria. Terus Maria pasti menggendong merawat dia. Pertanyaannya, bayi yang dibungkus lampin itu manusia atau firman? Firman yang sudah menjadi manusia. Berarti manusia, betul? Ya, betul. Manusia. Baik. Berarti Yesus waktu ada di muka bumi, dia bukan firman, dia adalah manusia, betul? Ya, betul. Betul apa betul? Betul. Dia manusia sempurna. Baik. Artinya anaknya Maria adalah manusia, bukan firman. Selesai toh? Tapi ingat, manusia manusia tanpa dosa ya. Iya. Justru bagus itu. Memang Yesus nggak punya dosa kok. Betul. Yesus nggak punya dosa. Kita tahu ya. Artinya Yesus adalah manusia mulia tanpa dosa, betul? Betul. Nah, setuju. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Oke, pertanyaan saya balik bertanya. Jawab dulu. Jawab dulu. Dia adalah manusia mulia tanpa dosa. Artinya dia bukan Tuhan, betul? Anda Selebes. Aku Jawab. Selesai dulu. Saya itu mau dikunci ah. Saya ulang kembali ya. Artinya adalah anaknya Maria yang namanya Yesus, manusia mulia tanpa dosa. Betul? Betul. Artinya dia manusia, dia bukan Tuhan, betul? Loh, gelarnya Tuhan kan? Kenapa jadi ngaco lagi sih? Udah ngaco. Udah dirapiin ngaco. Begini. Kenapa jadi ngaco sih lu? Selebes ini ya. Sekarang saya Lu tanya kenapa sama jadi Andi ngaco? Dengar dulu Andi Selebes. Kau itu cuma banyak bertanya aja. Sekarang saya tanya saya. Ini selesai dulu ini. Ngaco terakhir. Oke, dengerin dulu. Apakah manusia Yesus punya dosa, Bang? Kelarin dulu ini bro, lu kelarin dulu lah. Ini kan Yesus jadi manusia, sepakat kita. Dia mulia, dia tanpa dosa. Nah, manusia Yesus yang mulia tanpa dosa ini, manusianya ini apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, pertanyaan saya balik bertanya. Memang ada manusia yang nggak berdosa? Pasti berdosa. Kenapa lari ke situ sih? Kita udah akui dia tidak berdosa kok. Anda jawab dulu. Nanti tak kasih ada datanya dosa lo, nanti tak kasih data. Iya, kasih sama saya kalau ada datanya Yesus berdosa. Yakin? Yakin. Oke, baca di Yesus mengutuk pohon ara, baca.
Loh, memang kalau mengutuk begitu dosa? Baca dulu. Baca dulu. Kau baca lah, baca sendiri lah. Loh, gimana sih lo? Ya kau baca, kamu yang mau Baca Matius 21:18 coba. Yesus mengutuk pohon ara. Pertanyaannya, mengutuk itu dosa atau bukan? Loh, kalau pohon itu dikutuk memang dosa? Saya tanya. Enggak, memang kalau pohon dikutuk dosa. Dengerin dulu. Nah, dengerin dulu. Mengutuk itu perbuatan dosa atau tidak? Itu perbuatan dosa kalau kita Dosa. manusia. Kalau mengutuk manusia, itu kalau Enggak. Lanjut saja enggak? Ini mah enggak ada ilmu. ya kamu coba bertanya, memang pintar bertanya. Yang dilakukan oleh Anda itu Pak Hendra, Anda ini pakai asumsi, yang namanya asumsi itu tingkatannya rendah. Bang Handi pakai referensi. Anda nggak akan pernah bisa mencapai itu jauh. Saya kalau Sebentar, cuma Hendra, bertanya, santai dulu. Inilah kenapa Anda tidak pernah menjawab pertanyaan, bukan pertanyaan yang banyak, karena jawabannya yang tidak pernah ada. Bukan nggak ada. Pertanyaan yang pertama saja belum pernah selesaikan. Yesus di mana pencipta langit dan bumi nggak pernah ada, kecuali hanya asumsi-asumsi itu yang terjadi pada Anda, saudaraku. Iya. Selama ini Anda menuhankan Saya sudah jelaskan. Dengar dulu Kang Charles, saya sudah jelaskan. Kalau kita berbicara tentang Yesus pencipta, bukan merujuk kepada kemanusiaannya itu, bukan. Anda tahu nggak? Anda coba pikirkan baik-baik. Tapi Yesus dia tidak pernah tidak menjadi manusia. Dia itu manusia seterusnya dari awal sampai Yesus akhir itu manusia. pencipta merujuk kepada Sang Firman itu. Itu kan iman Anda. Tapi makanya saya minta, Bible Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan firman jadi manusia. Bible Anda mengatakan, iman Anda mengatakan Yesus itu berubah-ubah. Bible Anda mengatakan Yesus tidak Lalu bagaimana Yohanes 1:14? Firman menjadi manusia. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Semua Itu ciptaan berbeda Tuhan. konteks. Itu berbeda konteks. Kan Anda tanya ini maksud apa? Yang dimaksud itu bahwa firman sebetulnya pertama di Yohanes 1, Anda kalau membaca lebih jauh, saya lupa ya, di NLT kalau nggak salah, Anda baca bahwa dari komentrinya scholar Kristen bahwa Yohanes 1 sampai 18 itu adalah copying dari apa? Dari himne Platonis, bukan kita ngomong. Ada komentar. Sebentar dulu, santai dulu. Kan Anda tanya maksudnya kan? Bahkan dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos bersama-sama theos, dan logos berasal dari theos. Salah diterjemahkan. Berasal dari theos, dan logos egenetos, logos itu menjadi daging. Kalau kita menganggap itu adalah manusia, sebentar dulu, santai dulu. Iya, menjadi daging. Kalau Anda menganggap itu daging, berarti lebih umum, lebih generik. Santai dulu, kau nanya apa maksudnya? Jelaskan. Kan kau nanya apa maksudnya? Kan kau tanya itu, Kang Chan, lalu apa maksudnya Yohanes 1 nomor 1 itu kan? Nah, logos itu menjadi daging. Kalau daging itu dikatakan majas untuk manusia, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 4 nomor 4, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu manusia, tidak ada yang merujuk pada Yesus. Bahkan Bible Anda mengatakan Yesus itu adalah person yang tidak pernah berubah dia. Dia bukan hasil perubahan firman, saudaraku. Bible Anda mengatakan itu. Poin. Tapi iman Anda, karena Yesus ini dia bukan Tuhan, dia manusia. Tapi ada iman, ada kepercayaan yang harus meyakini Yesus ini Tuhan. Nah, maka dibuatlah jembatan supaya bisa menyesatkan jemaatnya. Apa jembatan itu? Jembatan yang rapuh itu. Yohanes 1 nomor 14. Logos egenetosak, bahwa diterjemahkan dalam LAI, firman menjadi manusia. Nah, nanti kalian akan berdalil. Dari tadi kau berdalil, bahkan Kristen semuanya berdalil saat terpojok bahkan menuju ke situ. Yesus itu firman jadi manusia, karena firman jadi manusia. Yesus Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan berdasarkan terjemah itu. Itu dari kalian. Itu jadi jembatan untuk menyesatkan jemaat. Tapi kalau jemaatnya mau berpikir kritis, Bible Anda mengatakan Yesus ciptaan. Yesus antropos, manusia. Antropos Kristus Yesus. Tuhan itu satu. 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan itu satu. Satu juga perantara antara Tuhan dan hambanya yang manusia, yaitu antropos Kristus Yesus, manusia Yesus Kristus. Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus namanya disebut Yesus Kristus tidak berubah, paralel dari dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah.
Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan hasil perubahan. Kan ada lagunya, Yesus tidak berubah. Mana ada Yesus firman jadi manusia? Tidak berubah, saudaraku. Kalau dia antropos, dia manusia, dia tetaplah manusia. Oke? Nah, Anda selama ini menuhankan manusia, makanya Anda tidak pernah menjawab satupun pertanyaan Bang Handi. Bukan pertanyaan yang banyak. Beliau membantu Anda menjembatani supaya lebih teratur. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus hanya manusia biasa, ya, ada nggak manusia yang bisa mengutus malaikat? Bagaimana, Yesus itu dia tidak pernah mengutus malaikat. Yohanes 5 nomor saya. Di dalam Wahyu, sebentar, di dalam Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarenakan Tuhan kepada hambanya melalui malaikat-malaikatnya untuk manusia gitu ya. Nah, melalui malaikatnya. Yesus katakan begini, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Kalau dia tidak dapat berbuat apa-apa, lalu siapa yang mengutus malaikat? Ya Tuhan, bukan Yesus. Tuhannya Yesus. Ini sama konsepnya. Balik ke tema awal. Bagaimana cara Tuhan menurunkan wahyu? Quran menjelaskan, kita tidak akan pernah menemukan dalam Bible, tapi dengan Quran kita bisa mengetahuinya. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya saya Allah mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh. Dengar Hendra, ini pelajaran. Supaya seperti kami mewahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yesus termasuk dalamnya. Seperti nabi-nabi yang lain. Contoh Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengatakan, sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Oh, pakai akalmu. Kalau Yesus mendapatkan firman dari Tuhannya, berarti Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarenakan Tuhan kepada hambanya. Wahyu Yesus Kristus yang dikarenakan Tuhan. Itu Bibelmu, saudaraku. Imanmu, kepercayaanmu itu dibantah oleh Bibelmu sendiri. Alhamdulillah. Saya nggak perlu capek-capek membantah. Bibelmu sendiri yang pasang dada membantah seluruh kepercayaanmu dari tadi. Yesus bukan pencipta, kata Bible. Yesus ciptaan, kata Bible. Yesus tidak pernah berubah firman jadi manusia, kata Bible. Yesus mendapatkan wahyu yang artinya utusan Tuhan, kata Bible. Lalu narasi Yesus firman jadi manusia, Yesus Tuhan, Yesus pencipta dapat dari mana? Coba diajukan. Tunjukkan datanya. Kalau hanya ngoceh, anak kecil pun bisa ngoceh. Ada ngoceh dari tadi. Oke, mohon izin dulu, Bang Indra. Ini Bang John ini Muslim atau Kristen? Mohon izin Bang John, monitor. Bang John monitor. Bang John sekali lagi ya. Lanjut Bang Indra, silakan lanjutkan. Oke. Bang Chan, kalau saya tunjukkan Yesus bisa mengutus malaikat, berbelit-belit dia, oh begini, begitu. Begini. Buka Wahyu 1 nomor 1. Anda tidak menerima keilahiannya. Anda hanya merujuk kepada... Jangankan saya, Yesus saja tidak menerima keilahiannya. Di mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Sebentar. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia mau buka Bible nggak apa-apa. Gini loh mungkin pertanyaannya. Apa yang dilakukan Yesus di muka bumi menunjukkan dirinya dia adalah Tuhan? Satu. Kita mau lihat dia. Yohanes 17 berapa? Apa yang dilakukan Yesus selama hidup di muka bumi ini menunjukkan dirinya adalah Tuhan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Baca, kita cek ya. Baca 11. coba Yohanes 11 41 sampai 42. Di situ menunjukkan dirinya Tuhan apa utusan Tuhan? Yohanes 11 41 sampai 42 coba. Di situ katanya. Pak Indra baca, Pak Indra, buka. Oh, ini ayat sudah sering. Tapi kita harus baca satu konteks panjang ini. Ya, Pak Indra sebentar sebelum Anda buka. Gini, ketika diajukan poin itu oleh Bang Handi, pastikan ini bukan poin yang useless ya. Jadi kan kalian dicecoki bahwa Yesus itu dia Tuhan karena membangkitkan orang mati. Sekarang Bang Handi ingin membuka datanya. Apakah yang dicecoki kepada kalian ini benar atau tidak? Gitu ya. Posisi kita begitu ya. Kita coba dibaca silakan. aja. Yohanes 11 berapa tadi Bang Handi? 41. Yohanes 11 41 sampai silakan. 42. Pendek kok itu. Di situ Yesus membangkitkan Lazarus. Apa yang terjadi di sana? Silakan.
Sebentar dulu Bang. Udah itu dong, diskusi pakai data kita. Ya, mohon izin sambil nunggu Bang Randika, Muslim apa Kristen Bang Randika? Bang Oke. Randika monitor. Oke Bang, oke siapa Bang Selebes? Oke, Baca baca Bang. ya. Ya. Saya muslim bang. Bang Andi, saya izin mohon dulu izin, saya ngemil ya jelaskan Bang dulu Andi ya. ya. Izin dulu ngemil sebentar. Izin. Lanjut. Ya, dibaca Bang. Yohanes 11 ayat berapa tadi? 41 sampai 42 Bang. 41 42 ya. Ya. Bentar. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mendengar ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Ya, karena engkau telah mendengar aku. Yesus belum berkata-kata loh, tapi dia 42 sudah, Bang. Terus ke bawah baca lagi. aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Oke. Sudah berkata demikian, Ya, cukup. berseru ya dengan suara keras, Lazarus. Cukup Bang, udah. Menurut Anda, waktu Yesus menghidupkan Lazarus itu, Yesus itu mengklaim dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, utusan kalau di ayat ini. Ya, Tapi Anda mengatakan tadi Tuhan. Oke, kenapa Anda lewat ayat 25? Ya, bacalah, silakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup itu apa artinya? Iya, kan di sini kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Iya, apa arti kebangkitan dan hidup? Apa itu maksudnya? Iya, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa juga mematikan orang. Oke, waktu dia membangkitkan Lazarus, Yesus itu mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Elohim, Bapaknya. Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Ya mereka setara. Kalau kita melihat, kita baca ayat ini setara mereka. Setara, berarti ada dua Tuhan gitu ya? Ya satu lah. Yang mana yang Tuhan kalau satu, Bapa atau Yesus? Aku dan Bapa adalah satu hakikat. Saya ulang dulu ya, di situ kan lu bilang setara. Setara itu artinya ada melebihi dari satu. Memang di situ ada dua oknum, tiga sama yang dibangkitkan. Ya lalu bagaimana ini? Dengarkan dulu lah. Di situ ada Bapa, ada Yesus. Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa. Pertanyaannya adalah, yang manakah yang Tuhan yang sebenarnya? Yesus atau Bapa? Silakan. Macet. Kok macet? Sebentar bang. Oke, gimana pertanyaan tadi? Sebentar. Gimana pertanyaan tadi? Di situ Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa. Ada Yesus, ada Bapa. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan antara Yesus dan Bapa? Ya dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Tuhan, berapa Tuhan itu? Ya kami orang Kristen percaya satu Tuhan. Tadi Anda bilang dua-duanya Tuhan. Tuhan itu. Coba sebentar. Oh jadi begini. bahasa Indonesia lu nggak bener deh. Iya, saya tahu bro. Memang agak membingungkan kalau kalian membaca Alkitab, memang agak membingungkan. Apakah di situ dua Tuhan atau tiga Tuhan? Enggak, di situ ada berapa? Ada berapa oknum di situ? Ya dua oknum yang diceritakan. Ya, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan apa satu Tuhan? Ya kami percaya satu Tuhan. Yang mana kalau satu Tuhan? Yang mana? Yesus atau Bapa yang Tuhan? Ya mereka satu hakikat. Saya nggak nanya itu. Di situ ada Yesus, ada Bapa. Yesus di bumi, Bapa di surga. Yang mana yang Tuhan? Iya, Bapa ini kan roh yang tidak kelihatan. Yesus Yang mana yang Tuhan? Saya nggak nanya yang kelihatan apa yang enggak. Satu di bumi lagi aktivitas membangkitkan orang mati. Satu di surga, Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa. Yang mana yang Tuhan? A, Yesus. B itu Bapa. C keduanya. Ya kalau kami sih percaya bahwa satu Tuhan. Memang Yang mana yang Tuhan kalau satu? Yesus atau Bapa? Ya, mereka setara. Kalau setara berapa yang setara? Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Saya nggak nanya itu. Kau kan yang mengatakan membangkitkan Lazarus. Yang mana yang Tuhan nih? Cepetan, Yesus atau Bapa atau dua-duanya? Ya kalau menurut ayat ini, Berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan.
Tapi bagaimana dengan ayat yang tadi yang mengatakan Nah, aku iya. hidup? Jadi waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus bukan Tuhan, betul? Ya gelar Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebentar dulu, Abang Selebes ya. Bagaimana dengan Lukas, sebentar, Lukas 7 ini ya. Bisa kubacakan? Terserah lu pindah-pindah kemana kek. Enggak, supaya kita bandingkan tuh. Ya udah Lukas 7 silakan. ayat. Oke, Lukas 7 ayat yang ke berapa ini? Ke-14 ya, 15. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang pengusung berhenti berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Di sini dia tidak mengucap syukur, dia hanya berkata, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bagaimana menurut Anda itu? Berarti di Lukas Yesus Tuhan, di Yohanes Yesus utusan Tuhan gitu. Iya, maksudnya begini, makanya aku bilang. Gimana? Iya, saya ikuti loh. Anda saya kalau persuasi menurut Anda, di Lukas Yesus Tuhan, di Yohanes Yesus utusan Tuhan gitu. Bagaimana? Ya jawaban saya sih enggak apa namanya. Anda sendiri loh yang ngomong. Saya nggak bantah Anda loh. Saya ikuti loh. Berarti menurut Anda di Lukas Yesus Tuhan, di Yohanes Yesus utusan Tuhan. Setuju? Ya, tapi kan di dalam Yohanes itu tadi kan Yesus juga mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di situ di situ Yesus mengucapkan syukur terus mengakui dirinya utusan Tuhan loh di nomor 42. Iya betul. Anda kan cuma membaca ayat. Iya, artinya di Yohanes Yesus utusan Tuhan, di Lukas Tuhan. Kita di sini bagaimana? Ya betul. Oke. Jawabannya. Singkatnya Jadi begini. berarti menurut Anda ada data kontradiksi gitu ya? Enggak kontradiksi. Artinya begini ya. Gimana lagi? Orang-orang di sekeliling ini percaya kepadaku bahwa engkaulah yang mengutus aku. Artinya Yesus mau mengatakan kepada pendengarnya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Oke, Yesus di situ minta dipercaya sebagai apa? Ya sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Apa? Mesias. Sebagai utusan Tuhan. Masa kau lawan sendiri gimana sih, Sebentar. bro? Orang Israel kan sedang menanti-nantikan Mesias, ya kan? Saya nggak nanya itu. Yesus di situ minta dipercaya sebagai apa? Kalau kalimatnya di situ sebagai utusan. Utusan. Berarti Yesus waktu dia begitu dia bukan Tuhan, betul? Ya, saya nggak bisa mengatakan dia bukan Tuhan atau tidak. Loh, Karena- utusan Tuhan itu apakah Tuhan? Ya, tapi kan kita harus Saya lihat tanya ke dulu, belakang. dengerin dulu bahasa Indonesianya. Jangan dipersulit lah, bro. Pakai akal pula. Utusan Tuhan itu Tuhan atau bukan? Begini Andi. Kok begini sih? Bentar dulu, Bang. Saya nggak bisa banting langsung juga di menjawab. Bang, sayang nih Saya HP saya nanti HP saya yang rusak nanti saya banting loh. Saya nggak bisa Jujur langsung menjawab. Utusan Tuhan itu apakah Tuhan? Silakan. Iya, kalau saya menjawab itu utusan tidak sama dengan Tuhan, Anda akan framing lagi nanti, makanya saya harus jelaskan dulu. Enggak, makanya dengerin. Yang penting jujur, utusan Tuhan itu apakah dia Tuhan juga? Silakan. Kalau saya katakan utusan, Anda nggak framing kan? Kalau utusan berarti bukan Tuhan. Nah, ada framing toh? Saya sudah Nggak tahu. framing, utusan Tuhan berarti ada yang utus dong. Bahkan saya mau jelaskan dulu. Ya oke, jelasin deh silakan. Oke. Kita tahu bahwa Yesus itu utusan langsung dari Sang Elohim itu, yaitu firman-Nya yang diutus ya. Berbeda dengan nabi-nabi. Seperti kalian percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu berbeda dengan Yesus cara pengutusannya. Kalau Yesus itu kan utusan langsung dari Bapa, firman itu yang menjadi manusia. Itu perbedaannya di Selebes. Makanya kalau saya nggak nanya perbedaannya. Nabi ini membahas mengenai Yesus itu utusan apa Tuhan? iya, tapi kan kita harus kembali dulu dari cara dia. Ya lu utus jawab aja bagaimana. dulu. Kalau udah lu jawab, saya nggak membantah kok. Saya ingin Anda jujur. Utusan Tuhan Yesus itu A, utusan Tuhan, B Tuhan. Anda ini selalu memberikan pilihan ke Anda. Ya mudah loh ini. Iya oke lah. Kalau saya bilang utusan utus lebih tinggi daripada utusan, memang betul. Kalau secara kita mengambil
apa analogi kepada manusia, memang betul utusan itu lebih besar daripada Ya, jadi Yesus utusan ya, bukan Tuhan ya. itu kan anak frame lagi kan. Ya namanya begini loh. Apakah utusan Tuhan dan Tuhan itu sama? Jawab. Iya, tapi kan kita lihat tadi bahwa firman yang sendiri yang diutus kan, bukan. Lu kenapa, bro? Bisa nggak sih lu nggak muter-muter, jujur gitu loh? Indah begini ambil. Ini masalah begini dong, kita bahas berjam-jam loh. Butuh kejujuran. Iya, dengar dulu. Ini kan iman saya. Anda itu harus dengar saya dong. Iya, Ini silakan, kan silakan. Saya harus menjelaskan. Adalah engkau boleh langsung mengambil kesimpulan begitu. Saya harus jelaskan dong. Saya nggak minta penjelasan, gini loh pertanyaannya. Utusan Tuhan itu apakah Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Ya, kalau saya kan sudah jelaskan tadi, kalau di analoginya kepada manusia, memang lebih tinggi utusan. Saya nggak nanya itu. Utusan Tuhan itu apakah Tuhan? Iya, bukan. Kalau Bukan, udah berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau merujuk kepada manusia. Udah diam, udah ya. Anda susah banget lo jujur. Iya, tapi kan ini iman saya. Yang namanya utusan Tuhan, bro, berarti ada yang utus. Berarti yang utus adalah Tuhan. Yang utusan Tuhan bukan Tuhan. Oke. Gitu Sekarang saya loh. bertanya. Presiden gitu ya, mengutus menteri bukan presiden, tetap satu presiden. Bapak Kalau di surga, analoginya seperti dengerin itu, dulu, betul. dengerin. Bapak di surga mengutus Yesus, yang Tuhan adalah Bapak, Yesus adalah utusan Bapak. Kau susah amat sih pakai akalmu, bro. Ya susah karena Anda tidak terima iman saya. Ini nggak berbicara iman, ini berbicara data. Iya, saya kan sudah katakan tadi. Kalau iman kalau masa- analoginya bro, kepada manusia memang Kalau betul. masalah iman, terserah lu ngomong iman apa. Iman itu nggak bisa didiskusikan, tapi mari berbicara masalah data. Ya saya kan tahu, Data Anda dan juga. fakta yang berbicara. Faktanya, Yesus itu pernah ada di muka bumi selama 33 tahun beraktivitas. Itu data dan fakta itu. Ya, fakta itu betul. Nah, tadi kan topiknya adalah selama Yesus di muka bumi ini, dia Tuhan apa utusan Tuhan? Anda menjawab dia Tuhan. Kan begitu. Apa yang dilakukan? Dengerin, apa yang dilakukan membuktikan Yesus Tuhan? Lu bawa ke Yohanes 11, 41, 42. Setelah dibaca, argumentasi awalmu keliru. Ternyata Yesus membantahmu. Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Jadi antara mulutmu dan mulutnya Yesus sangat berbeda, bertentangan gitu loh, bro. Lalu bagaimana dengan Lukas 7 tadi? Oke, kebangkitan dan hidup ya. Baik. Bukan. Dia Apa? membangkitkan orang mati tanpa dia mengucap syukur kepada Bapa. Oke, berarti di Lukas Yesus Tuhan gitu. Makanya aku bilang mereka setara. Setara berarti ada dua Tuhan. Ya enggak lah, satu Tuhan. Kak, setara itu ada berapa oknum kalau setara? Satu. Aduh ya Allah, Chan masuk Chan, ini orang ini nggak bisa minum. Gue males lah, lu panggil pendetamu lu yang pinter deh. Bukan. Anak gue dengerin suara lu. Bener lah. Bukan, Anda diskusi selalu memaksakan kehendak apa yang Anda. Kalau Anda memaksakan kehendak abang, itu yang abang yang memaksakan kehendak. Bagaimana data disajikan tapi abang tidak ada data dan abang paksakan kepercayaan abang, itu posnya. Begini loh, kan? Anda kalau ditunjukkan kepribadian Yesus, Anda selalu menyangkal. Anda hanya suka berbicara. Di mana tentang itu yang ditanyakan? Di mana tadi? Selama Yesus berjalan-jalan di bumi ini, di mana keilahiannya yang bisa kita identifikasi? Bangkitkan Lazarus, Itu dia tadi ingin dikenal sebagai utusan. Nggak punya otoritas membangkitkan orang mati. Ketika membangkitkan Lazarus, contoh, Yesus ingin dikenal sebagai, supaya kamu percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Iya, kalau di situ kan dia memperkenalkan sebagai utusan. Lu mau tahu Tetapi gak? kalau- Lu mau tahu ajarin gak? Bukti Yesus Tuhan. Selama Yesus hidup di dunia ini membuktikan dirinya Tuhan, baca Lukas 11:27. Jelas di situ. Kau nggak tahu Bible lo? Baca Lukas 11:27 coba. Membuktikan dirinya Tuhan. Coba baca Lukas Lukas berapa? 11. Biar aku ikuti kau, Anda 11. Siapa? Iya, coba lu baca Lukas 11:27. Sebentar. Lu ajarin dulu. Kau itu kan cuma pintar bertanya aja kau. Ya gua ajarin lu supaya pinter gitu loh. Lukas 11:27. Sebentar.
Lukas Ya, 11. mohon izin. Jadi kalau Bang John, mohon izin. Bang John. Lalu jangan dipotong dulu. Di sini Lukas 11:27 buruan baca. Oke. Ketika Yesus masih berbicara, berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang Jadi waktu Yesus berbahagia." bayi dikasih ASI sama ibunya, itulah membuktikan dirinya Tuhan kan? Bagaimana, setuju? Lanjutkan. Begini ya, sudah guys. Bang John monitor Bang John. Muslim apa Kristen Bang John? Bang Muslim bang. Oh Muslim, mohon izin ya saya turunkan ya. Siap. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah yang mendengarkan diskusi antara Bang Handi, inilah kepercayaan kalian kan, yang ditunjukkan oleh Saudara Hendra. Tak ada satupun dia mendalili Yesus itu Tuhan, kecuali hanya perkiraan asumsi-asumsi dia. Tak ada diminta Yesus itu pencipta, nggak pernah ada. Yesus Tuhan nggak pernah ada. Yesus bahkan disebutkan Yesusnya ciptaan. Firman jadi manusia nggak ada. Firman jadi Yesus nggak ada. Coba dari mana iman kalian selama ini? Kalau hanya klaim, setiap orang bisa mengklaim. Saya mengklaim Kang Canin dewa, mau percaya gitu? Karena ada klaim Kang Can dewa. Terus Bang Thomas nulis Kang Can itu dewa, percaya aja gitu. Terus Kang Can, sebelum aku turun, aku membacakan satu ayat ya. kabur. Kalian yang sebelum kalian aku bacakan satu ayat, mau ekspektasinya apa? Bukan kalian baca ini, kalian kayak di gereja. Saya ngomong, pendeta di depan, kalian diam saja. Sebelum aku turun, aku membacakan. Apa poinnya? Ini kalian ini tahu, kalian ini sudah bonyok. Sebelum turun bacakan data ya. Ya bonyok lah, kalian mengkeroyokan. Bro, sebelum kamu turun, Baca 2 kontainer aja bang. Baca 2 kontainer. Sebelum kamu turun, aku minta maaf ya. Ya nggak apa-apa, kita diskusi aja bang. Ya lanjut. Minta maaf. Ya, Bukan minta oke, maaf, aku bacakan terima ini ya. kasih. Bukan minta maaf, Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Bang Handi, data-data yang ada juga harusnya catatan. Sebentar dulu. Terima kasih. Ternyata Bible berbantah iman yang diajarkan kepada saya. Makasih Bang Handi, gitu bilang. Tidak beradab. Kancang, bagaimana aku Ya, bacakan gimana? dulu ya? Sebentar, Ya, Matius silakan. 20. Jangan turun. ayat. Bacakan sebagai data yang diajukan dalam topik. Jangan bacakan turun. Ya, Apa iya, kalian? iya. Hmm. Ya, yang dalam topik. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan sebentar. Dan bulan tidak Itu Matius bercahaya. 24. Ya, betul. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Yesus di sini mengatakan bahwa dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Gimana itu, Banca? Jadi yang Bukan, mengutus malaikat itu anak manusia atau Tuhan? Ya, anak manusia itu kan apa, gelar dia. Ya udah. Saya bilang anak manusia. Kenapa kau mau rubah? Anak manusia, Ya, anak manusia. Oke lah, Nah, kau oke lah. percaya kalau Yesus itu anak manusia? Oke lah, kali ini aku bonyok karena kalian main keroyokan. Oke lah, aku turun dulu. Tak ada yang keroyokan dari tadi. Kalian diskusi dengan Bang Handi sendiri-sendiri. Bang Handi itu kalau saya lihat ya, saya nggak tahu. Bang Handi ini malas sebetulnya. Karena kan nggak ada data sekali gitu loh. Ngapain Oke lah, juga Banca, kalian aku turun dulu ya, teman-teman ya. bentar dulu, aku masih Kristen. Nanti itu masih Kristen. Aku mau makan ini. Makan dulu. Otak itu nggak Iya, fresh silakan. kalau nggak ngopi. Bro, makan yang halal yang sebagaimana yang dilarang oleh Yesus supaya kau pinter ya. Oke, Bang Andi selesai ya. Aku turun dulu. Iya bro, maafkan ya. Begini aja deh. Kira-kira kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya. Iya, betul. Oke lah, aku turun Bang. Shalom. Iya.
Jangan bilang salam, bilang Kristen, salam, apa salam, Kristen. Apa enggak? Iya bisa, silakan. Abang agamanya apa? Kristen. Iya silakan bang. Oke. Pertanyaannya, ada atau tidak Allah SWT mengaku Tuhan kepada Muhammad, sembahlah aku, secara langsung, direct, tidak Allah ada. Ada. Oh 14 aja. transit, tapi direct. Oke. Ada. Atau tidak? Kalau ada, Iya ada. terus jelaskan. Kalau tidak, dan tidak terus jelaskan. Oke, alhamdulillahirabbil. Iya baru saya jawab. Saya jawab dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu, hanya menyembah, kami hanya menyembah kepadamu Allah. Ada? Bukan itu yang saya tanya. Kalau itu Antu datanya dari Quran surat Al-Fatihah. jawab. Itu kalau Abang mau apa? Dari mana abang dapat ilmu dari mana? Quran itu dari Jibril. Mana terus datanya? Quran itu siapa yang sampaikan? Allah Tanzilu langsung. min Rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam yang tadi Rabbil alamin. Jawab, itu Quran dari Jibril atau dari Allah SWT ke Muhammad? Dari Allah. Mana ada kau ini sudah murtad, itu dari Jibril. Barusan saya katakan tanzilu min Rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam Allah. Ya itu yang sampaikan siapa? Ini kan ini Anda bertanya, kenapa Anda yang marah sih kalau Anda bertanya? Iya aneh. Atau Anda yang pinter? Anda yang pinter gitu loh. Kalau Anda bertanya itu, dengarkan jawaban orang. Tapi kalau Anda punya ilmu, Anda boleh membantahnya gitu loh. Iya. Kalau begini caramu, nanti saya ludahi lagi loh. Saya ludahi nanti nih. Tanggapi. Iya, Kalau boleh saya tanggapi. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kau nggak punya hak di sini. Nggak boleh. Nah, sekarang. izin sih nanya. Kau ini tamu, tapi kau yang akrobat. Kalau bertamu itu bro, pakai etika, bermoral dikit di rumah orang. Oke, jawablah nanti saya tanggapi. Iya. Beretika dikit apa? Tunjukkan ajaran kasihmu sebagai Kristen gitu loh. Iya sudah bang, langsung aja jawab. Suaramu aja begitu loh. Mikmu harganya berapa? Ongkirnya berapa? Kecil banget suara lo. Suaranya kecil. Suara kamu kecil, T-Rex. Iya, kecil. jawab aja supaya jangan curhat, jawab aja. Yang mana? Yang kan sudah tadi jawab. Ya, saya tanggapi ya kalau gitu ya. Oh, silakan. Ya, Anda katakan tadi itu kan di ayat Quran. Betul. Sini saja. Betul. Nah, itu kan ayat Quran itu dari Jibril. Allah ke Jibril baru ke Muhammad. Bukan. Kan? Tidak selalu. Tidak selalu. Gini, Anda Gini saya jawab, Jang. Ini loh cara menjawabnya. Jadi lu diam saya jawab. Jadi pertanyaanmu jawabannya begini. Oh, tadi pagi saya ke pasar. Tapi saya belum sampai ke pasar, ada insiden di jalan. Saya ngobrol-ngobrol lah ngopi. Diajak mancing. Nah, kebetulan saya mancing. Pulang-pulang jam 12 siang. Orang rumah nungguin. Pas mau pulang, diajak lagi main bola. Pulang baru pulang. Jawabannya bang. jawabannya tuh. Orang kayak gini nggak usah Di serius. matamu jawabanku dengan jawaban ibu sama akhirnya kan. Orang kayak gini jangan serius jawabnya. Ini aja deh. Aduh, parah. Kan ada saya bang. bahwa tadi itu ayatnya menjelaskan bahwa Allah mengaku Tuhan ke Muhammad. Oh, tapi itu Iya, kan dari benar. Quran. Quran Iya. itu kan dari Jibril, dari Allah memang, tapi lewat Jibril. Dari Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang baik, sudah ya, sudah terjawab. Anda sudah mengerti bahasan tadi. Jawab, itu lewat Jibril kan dulu, baru ke Muhammad. Oh, Tidak selalu. di mana ya tidak salah, namanya Quran itu dari Ada tujuh cara Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dalam Iya, dalam ya, kitab ya, dalam sebentar. Kau ini nih nanya. Saya jawab. Oke, ya santai dalam.
Anda nanti bisa buka webnya nih kalau Anda konkret-konkretan ya, cepat-cepat maksudnya. Web Majelis Ulama Indonesia. Ini buat teman-teman muslim pun sama ya. Majelis Ulama Indonesia. Di dalam Majelis Ulama Indonesia webnya cara wahyu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 7 caranya. Menurut kitab Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan 7. Beliau mengutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 1 dengan cara Allah mengilhamkan langsung kepada hati Nabi Muhammad. Ada juga dengan Roh Kudus mengilhamkan kepada Nabi Muhammad. Ada juga Roh Kudus menyerupai manusia lalu berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Ada seperti dalam mimpi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad yang nyata. Nah, semuanya ada dalam seperti gemericik lonceng. Ada semuanya di situ. Kau diajarkan oleh orang-orang yang santai dulu, belum beres. Oke, santai dulu, diam dulu. Kau diajari oleh orang-orang yang membenci Islam hanya mengatakan Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril saja. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu yang membenci Islam, dia tidak tahu cara Tuhannya menyampaikan wahyu kepada Yesus. Kan mereka tidak tahu kan bahwa Yesus mendapatkan firman dengan apa? Karena kau berkesimpulan dari orang-orang seperti itu yang tidak tahu Tuhannya itu dapat wahyu dari siapa? Di kitab apa itu yang bilang akulah Allah sembahlah aku Muhammad, ya, yang mana? Tadi sudah saya sudah sebutkan tadi. Kitab apa namanya itu? Iya, karena budu hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Surat Al-Fatihah. Nah, itu Quran. Itu dari Jibril. Mabok, orang mabok. Benar mabok. Kau tadi sudah akui, memang betul itu dari Allah. Kau sudah akui itu. Kau tadi sudah akui bahwa itu dari Allah. Sudah kau akui. Jangan bilang tidak ada, tapi ada. Itu dari Jibril kalau itu berbicara Quran. Turun. Jelas. Sorry, saya turunkan ya teman-teman ya. Jadi begini ya, catat. Kenapa kalian itu tidak pernah menunjukkan data? Karena teman-teman harus berterus terang ya. Kalian ini disuplai terkait agama Islam itu oleh pembenci-pembenci Islam, Kristen khususnya ya. Nah gitu. Datanya contoh, dulu ada STT apa itu yang kemarin STT itu dia mensuplai agama-agama Islam, membicarakan agama Islam dengan kehendak dia yang jauh dari dalil Islam. Kalian disuplai oleh itu. Jadi artinya kalian sedang dibodohi oleh orang-orang itu. Bayangkan kalian dijebak 2 kali loh. Pertama, kalian dibodohi, kalian dikibuli. Koreksi saya kalau saya salah ya. Kalian dikibuli terkait Yesus Tuhan. Yang kedua, kalian dikibuli untuk menunjuk kepada cahaya al-Islam. Kalian ditipu terkait Islam begini begitu seperti yang tadi katakan oleh 2 orang Kristen kita. Tahu nggak yang jadi korban siapa? Ya kalian sendirilah korban. Kalian rela ridho kepalanya dikibuli. Bayangkan masuk Islam nggak bisa karena kepala kalian sudah diwarnai terkait Islam yang buruk. Nah harusnya kalian bertanya, datang ke Komal Islam seperti ini bagus, bertanya dan bertanya yang baik, bagus. Tolong jelaskan begini, bagaimana Quran, bagaimana wahyu, bagaimana Allah, bagaimana Nabi Muhammad. Bertanyalah. Islam membuka semuanya. Bang Andi saya penjawab tuh, Bang Pai semua di sini saya penjawab itu, Bang Thomas. Nah, kalian bertanya itu. Tapi cara bertanya kalian menunjukkan bahwa kalian memang tidak ingin bertanya. Kalian hanya ingin menyerang, tapi sayang kalian sendiri kan yang rapuh kan. Saudara. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8 yang 8 kalau tidak salah, sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku. Yesus mendapatkan firman. Kalau dia mendapatkan firman, berarti Yesus bukan Tuhan. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Siapa yang meyakini Yesus itu mendapatkan firman dan firman-Nya disampaikan kepada mereka, yaitu Islam. Maka kata Yesus, Islam aku tinggalkan untuk kalian, Islam aku berikan kepada kalian. Yohanes pasal 14 nomor 27. Damai sejahtera aku beri tinggalkan kepada kalian. Dalam bahasa Arab salaman atrokulakum. Salaman sin lam mim Islam. Salami kata Yesus. Islamku kata Yesus. Damaiku kata Yesus. Damaiku. Atikum aku berikan kepada kalian. Sekarang coba kalian kalau Kristen, ada nggak Yesus meninggalkan Kristen? Kristenku tinggalkan, ada nggak? Saudara kuning. Kalian ini gini ya teman-teman, sudah disambut dengan baik untuk diskusi loh. Diskusi, tanya baik-baik. Kenapa sih harus ya ngerti saya kenapa sih kalian harus ngeyel gitu loh.
Gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu saudara-saudaraku. Silakan kalau mau naik diskusi. Enggak, janganlah jadi gila gitu. Kalau jadi gila lah. Jangan kita ikut berbagi tadi Ustaz Amon gimana berbagi. Janganlah berbagi. Gila buat kalian aja lah gitu. Tapi begitu teman-teman ya. Jadi semua Tuhan itu tetap sama. Jadi kalau teman-teman Kristen, kalau yang masih ada dalam objektivitas masih ada dalam kepalanya, gini teman-teman sekalian ya. Tuhan itu cuma satu dari dulu, Allah dari dulu sampai sekarang. Dia yang menciptakan langit, dia juga nanti yang akan menghancurkan langit. Dia yang menciptakan bumi, dia juga nanti yang akan menghilangkan bumi. Selama langit dan bumi itu belum lenyap, nah selama itu juga hukum Tuhan itu tetap ada. Dia yang nanti mentaksis, dia nanti yang menghapus hukumnya, dia yang menambahkan hukumnya, dia yang menetapkan hukumnya. Allah. Tuhan itu cuma satu. Cara Tuhan mengajarkan hambanya dengan mengutus utusannya yang 100% manusia, 0% Tuhan. Manusia tulen. Mengutus Abraham, Abraham manusia. Mengutus Ishak, Ismail, Ishak dan Ismail manusia. Mengutus Yakub, Yakub manusia. Mengutus Sulaiman, Salomo. Mengutus Yosua, mengutus Harun, mengutus Ezra pembaharu Taurat, mengutus Yesus, juga semua manusia. Semua manusia. Mengutus Nabi Muhammad manusia. Masing-masing manusia itu punya objeknya sesuai dengan perintah atasannya Allah. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Nabi Ismail untuk Bani Jurhum. Yeshak untuk untuk kaumnya. Nah, Nabi Muhammad untuk Bani Israel zaman sekarang, untuk Bani Ismail, untuk Bani Jawi, untuk seluruh Bani di seluruh dunia. Masing-masing punya skopnya. Jadi Tuhan itu konfigurasi sama teman-teman. Dia mengutus utusannya manusia. Apakah berhasil? Berhasil. Domba-dombaku mengenal suaraku, mereka mengenal dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kata Yesus. Kalau yang mau kafirlah silakan. Nah, kenapa aku berbicara dalam perumpamaan? Karena mereka melihat tapi tidak melihat, karena mereka mendengar tapi tidak mendengar. Yang kafir silakanlah kafir. Sama, Quran juga sama. Nabi Muhammad, kau hanya ini sebagai pembawa pemberi keberingatan, kabar gembira. Inna kala tahdiman ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau hendaki. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki. Sama Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka. Tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Bukan hanya domba-domba yang Bani Israel, seluruh manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tuhan begitu saudaraku. Tapi ada penyakit, ada penyesat. Bahkan yang disebutkan oleh Yesus, dia akan menyesatkan kalian. Nah, cara penyesatannya yang bisa kita lihat sekarang adalah menuhankan utusan Tuhan yang bernama Yesus. Catat. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Dia nanti memakai namaku, Yesus, mengaku Mesias. Fungsinya apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Ada nggak orang banyak disesatkan yang mengaku dia mengikuti Yesus dan mengikuti Mesias? Kristen. Saya tidak tahu ya, saya Kristen. Setahu saya Kristen yang mereka mengklaim mengikuti Yesus, mengikuti Kristus, Kristen. Setahu saya tidak pernah mendengar ada orang Islam dia mengikuti Yesus karena perintah Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad, bukan ikuti Yesus. Saya tidak tahu, tapi kalaupun ada, mungkin maksudnya adalah bahwa ajarannya Yesus itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala tauhid. Nah, saya tidak pernah mendengar orang Yahudi mengikuti Yesus. Kata orang Yahudi, dia dirajam, dihinakan, mati. Setelah mati baru digantung. Kata orang Yahudi, disiksa habis-habisan, ditolak, bukan Mesias dia. Kata orang Yahudi, tidak ada Yahudi mengatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, nggak ada. Apalagi Buddha, Hindu. Yang saya tahu adalah Kristen. Nah, kata Yesus, yang mengaku Yesus dan mengaku Kristus lalu diikuti itu penyesat. Matius 24 nomor 4. Penyesat katanya begitu teman-teman sekalian. Anak Maria mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes pasal 5 nomor 30. Terdengar seperti Tuhan, terdengar seperti bukan Tuhan. Bukan Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi nanti ada Yesus, ada Kristus yang disalib, jadi Kristus setelah disalib, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Ya. Mau pamit dulu bentar. Biasalah, internet gue gangguan terus nih. Kurang asli internet. Siap, Bang Andi. Tanya dulu ya, makasih ya semuanya.
Assalamualaikum Siapa, Andi? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu teman-teman, Masya Allah. Jadi begitu ya. Jadi teman-teman Kristen ada baiknya kalian naik diskusi apa, bertanya yang baik, santai. Kenapa sih susahnya bertanya? Baik. Jadi kalau ada orang-orang Islam, kita prihatin. Kemarin ada kisah ya, yang ternyata asistennya Afir itu, Lina Wijaya itu, nah dia ternyata la haula wala quwata, jadi murtad katanya, sempat dibaptis dan lain-lain. Begitu ternyata cara mereka, busuk juga. Saya perhatikan itu ceritanya, busuk juga ternyata. Luar biasa. Makanya benar juga Paulus, kebenaran Tuhan. Kan Paulus begitu kan? Jika kebenaran Tuhan karena dustaku dan kemuliaan Tuhan itu bertambah, mengapa aku masih disebut pendosa? Lihat, mindset begini menjalar itu. Bukan dosa yang menjalar dari Adam, tapi mindset penipu yang menjalar kepada seluruh Kristen. Tidak ada itu karena dosa satu orang menjalar ke seluruh dunia, tidak ada. Kita tidak bisa membuktikan itu. Roma 5:12. Karena dosa satu orang maka menjalar kepada seluruh manusia. Nggak ada, kita tidak bisa melihat itu. Pembuktiannya mana? Buktinya mana? Tapi kalau mindset penipuan itu menjalar kepada Kristen, kita lihat pembuktiannya yang dilakukan oleh Lina Wijaya itu. Kita lihat bagaimana dia menjerat dengan tipu daya seorang muslim. Gila. Salome. Aku mati aja nggak tahu. Mati aja tahu. Makanya beliau kan sedang ada dalam kasus kan, dilaporkan. Oh, mulai ya kelabakan kan, dasar. Gitu teman-teman. Coba ada nggak Kristen yang berani diskusi? Nggak ada, berani. Maunya diam senyap. Kalau nggak disenyap karena mereka nggak punya identitas, pakai peci. Ustaz Miftah pakai peci, pakai kopea, pakai kayu salib. Silakan Ustaz Miftah, izin dulu, lanjut dulu di ini sebentar. Oke, siap. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan. Lobo, naiklah sini Lobo. Ayo kita ngobrol, diskusi. Mbak Cendil. Monitor. Kirain tepar, kirain. Dong. Sama setia mendengarkan. Atas. Ya Bang Pratama, monitor Bang Pratama. Merah tuh ya dong. Nah, ini beda tuh. Bang Pratama monitor. Woi. Waduh. Bang Pratama monitor. Muslim apa Kristen abangku? Bang Pratama monitor. Cek 1 miliar. Cek 2 miliar. Bang Pratama monitor. Ya sudah, saya turunkan. Ya silakan buat teman-teman yang di bawah, buat teman-teman Kristen silakan. Yang mau berdiskusi silakan ya. Ajukan multi ya. Nggak jadi nih buka komalnya, Mbak Cenil. Ustaz Miftah izin, kayaknya saya harus undur dulu nih. Oke, siap Bang Chan. Masya Allah. Izin Siap, Mbak Cemil, Bang P dan teman-teman izin. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya berpesannya kepada muslim. Ini saya ada perlu dulu nih dari